Perhatian, perhatian. Kita akan membuat proyek saudara asuh oleh masing-masing rumah untuk proyek akhir kita. Pelaksanaan ini berguna agar kita dapat membangun sikap toleransi antar sesama. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024. Untuk pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih. Aduh, Pace, Pace. So bicarakan sesuatu ini, Pace. Aduh, Pace. Jadi bagaimana ini masalah saudara asuh, Pace? Mau kita kumpul uang saja atau bagaimana? Nanti Pi baru dipikir itulah. Apa itu ke bawah? Ini, Pace, poster soal yang ini, Pace. Oh iya, mending kita pikirin ini poster dulu. Yang tugas PP itu lah. Iya, Pace. Keren tidak punya aku, Pace? Keren sekali. Tokoh-tokoh bangsa yang berintegritas. Kenapa kotak kertasmu kau print? Aduh, Bukannya tidak Miss suruh terpakai, A4. Pace. Itu main print-print saja. Ya, kau ini biar kertas saja ndak bisa kau print dengan benar. Sudah, kenapa kau pilih Muhammad Hatta kalau begitu? Jadi tuh begini, Pace. Jadi tuh, Pace, asal kita tahu, Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama Indonesia. Dan dia juga disebut sebagai Bapak Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Jadi, Pace, Muhammad Hatta nama aslinya itu Muhammad Attar. Jadi sejak dia kecil, dia itu dibesarkan di keluarga yang tekun dan taat dalam ajaran agama Islam. Dan dia juga salah satu pahlawan yang memiliki pendidikan tinggi. Buktinya dia bisa sampai ke Belanda, Pace. Baru dia bersekolah, itu sekolah namanya Handels High School. Baru selama di Belanda, dia juga bergabung di organisasi Indonesia yang ada di Belanda yang namanya Indische Vereniging. Itu loh, Pace, yang ada Ki Hajar Dewantara, Does Dekker, sama Cinto Mangunkusumo. Jadi selama di sana, dia memiliki status sebagai bendahara dan ketua. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita bisa menjadi ketua dan bendahara yang baik dan berintegritas. Baru setelah dia pulang ke Indonesia, dia sempat diasingkan di Irian Barat, Maluku. Selama kira-kira 6 tahun lah, Pace. Baru selama dia diasingkan di sana selama 6 tahun, dia itu rajin membaca dan menekun ilmu. Dan dia juga peduli terhadap tahanan-tahanan di sana. Jadi kita juga ambil kesimpulan bahwa kita bisa menjadi orang yang rajin serta juga peduli terhadap sesama. Kau tahu tidak, Pace? Muhammad Hatta pernah berkata, jangan biarkan korupsi itu menjabar di seluruh Indonesia. Kita harus berantas korupsi sampai pada akar-akarnya. Dengan tidak memandang bulu, jika tiba di mata tidak dipicangkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Jadi keren tidak, Pace? Kalau gitu saya pulang dulu, Pace ya. Shan, you udah punya ide gak sih untuk proyek kali ini? Kalau kita bagi-bagi barang gimana? Boleh sih. Kebetulan I juga punya baju I yang udah kecil gitu. Terus I gak tahu mau kasih ke siapa. Jadi kalau misalnya you punya barang yang antik oldie vintage gitu, you bisa kasih ke mereka aja. So atuh, gas. Bentar ya, Mami I nelpon. Ya. Halo Mami. Oh, udah di bawah ya? Yaudah, I turun ya. Bye Sharon. Bye. Selamat pagi, Nak Kris. Bagaimana rencana kita belakangan ini? Apakah semua berjalan dengan lancar? Jika rencana kita berjalan dengan lancar, maka rencana kita berjalan dengan mulus. Dan jika rencana kita berjalan dengan mulus, maka nilai kamu pasti akan aman dengan semua. Yang penting semua berjalan dengan lancar, pasti 100, pasti 100. Yang penting semua berjalan dengan lancar. Lancar kan? Suara apa itu di bawah? Itu orang berdua di bawah. Korupsi kah? Tidak bisa sebenarnya terjadi. Betul-betul ini manusia berdua. Uang OSIS dikorupsi. Ibu, saya mau lapor, Ibu. Kenapa pula lah kau? Duduk dulu lah.
Kenapa? Ibu, saya tadi lihat itu Chris sama Pak Max bicara-bicara soal ambil uang proyek. Yang bener pula nya kau itu. Ih, sudah jelas lah Ibu. Saya sudah lihat pakai saya punya mata sama telinga sendiri. Tidak mungkin saya buta kan? Mana mungkin lah Chris kayak buat kayak gitu. Chris itu anak teladan. Kau apa prestasimu? Ih, Mau jatuhkan dia lah kau. dasar gue jago tanggung jawab. Gue lapor pula ke yayasan. Kenapa lah muka kau itu Patrick? Gak seneng kau? Lah, emang nada bicara saya begini, Bu. Maaf emang kalau nada bicara bikin emosi. Banyak kali lah cakap kau itu. Keluar dulu lah kau. Biar ibu pikir-pikir lagi. Sudah lah, Ibu. So masalah dari dulu di negara ini. Permasalahkan perbedaan itu dan ini. Mayoritas mau tekan minoritas. Baru kekuasaan kuasa di atas kertas. Masa saya harus pintar baru bisa ada di atas altar? Masa saya harus punya jabatan baru bisa diagungkan? Masa saya harus punya uang baru bisa dapat peluang? Apa saya harus putih baru bisa diakui? Itu Patrick. Iya, kenapa ya? Gak tahu, samperin ya. Pat, kok mukanya sedih gitu sih? Jangan sedih atuh. Coba cerita. Siapa tahu kita bisa bantu. Toh juga kita teman baik. Aduh, saya tidak melapor satu ke guru, tapi gue percaya sah. Emangnya lapor about what? Itu saya tadi lihat Pak Mes dan Chris mau ambil uang proyek. What? For real? Mana ya? Iya, saya tadi lihat mereka bicarakan soal itu. Coba kalian cek dokumen semuanya kita bulan ini. Cuman baju saja. Uang kita kumpul kemana semua? Itu gak bisa dibiarin. Kita harus lapor the principal. Coba saya lapor, nah mungkin dia percaya itu. Itu mah gak easy. Gue kan anak kesayangan guru-guru. Coba saya lapor sana. Yaudah, gas, kita pergi. Ya udah yuk. Kenapa pulanya kalian lagi? Ibu, want to report about kelakuan Pak Max dan Chris yang udah ambil uang project. Ibu kan sudah bilang, gak benarnya itu. Tapi kan Bu, gak ada salahnya kalau kita selidikin hal itu. Bener Bu, korupsi itu bukan hal yang sepele. Ya sudahlah, nanti Ibu pikir-pikir lagi. Ibu akan selidiki lah kasus ini. Tolonglah Bu, selidiki hal ini dengan benar. Ya sebentar Ibu pikir-pikir lagi. Kembalinya lah kelas kalian itu. Udah, oke Bu. Makasih Bu. Bikin apanya kau itu Max? Saya tidak melakukan apa-apa, Ibu. Mungkin hanya Ibu yang tadi salah melihat saja. Saya permisi dulu, Ibu. Kali lah cakap kau itu. Tunggu dulunya Max. Sini dulunya kau itu. Ibu mau bicaranya sama kau. Ya, selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Apakah ada kesalahan yang saya lakukan sehingga Ibu harus memanggil saya? Ibu dengar kalau kau itu mencuri Max. Benarnya itu. Tenang dulu, Ibu. Di mana integritas saya sebagai guru yang mendidik anak-anak muda di bangsa ini ketika saya mencuri? Dan saya bisa simpulkan bahwa saya tidak mungkin mencuri, Ibu. Tapi ada yang lapor kalau kau itu mencuri Max. Tenang dulu, Ibu. Di manakah Ibu mendengar informasi-informasi atau rumor-rumor tersebut? Apakah rumor-rumor tersebut hanya rumor-rumor belaka? Bisa jadi saja, Ibu. Tidak ada bukti intelektual yang bisa Ibu buktikan kepada saya bahwa saya betul-betul mencuri. Banyak kali lah cakap kau itu Max. Ibu belum selesai Tenang bicaranya dulu, ya. Ibu. Kita
tidak boleh dikuasai oleh emosi. Ketika diri kita dikuasai oleh emosi, maka omongan kita seringkali tidak ada isinya, Ibu. Sudahlah, Max. Astaga. Kalau ibu tahu kau mencuri, Max, ibu keluarkannya kau itu. Tenang dulu, Ibu. Apakah Ibu melihat tempat sampah ini? Ketika kita membuka tempat sampah ini, ada hari di mana tempat sampah ini kosong dan tidak ada isinya, tapi tidak ada hari di mana tempat sampah ini kosong. Di sini bisa dibuktikan sama seperti omongan Ibu yang setiap hari tidak ada isinya, Ibu. Banyak kali lah cakap kau itu, Max. Gak ada gunanya bicaranya sama kau itu. Sananya kau dulu. Chris, sini dulunya kau itu, Chris. Ih, Ibu kenapa? mau bicaranya sama kau. Saya mau ke kelas, Bu. Sebentarnya itu. Tapi ada tugasku yang saya mau kerja. Bilang aja ibu yang panggil kau. Ya. Masuk dulunya kau. Tutup pintunya, Bu. Iya, tutup aja pintunya. Kenapa saya dipanggil, Bu? Sudahnya, Chris. Jujurnya kau sama ibu dulu itu. Kalau kau jujur, ibu ringankan hukuman kau. Tapi kalau kau bohong, ibu beratkan hukuman kau, Chris. Hukuman apa ini, Bu? Emang saya terlibat dalam masalah? Pasti kau sudah tahunya itu kasus korupsi Bapak Max. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Jujur ini. Sudahlah, Chris. Gak usah kau bohongnya sama ibu. Kalau kau tahu kan hukumannya kalau kau bohong sama ibu. Emang ada bukti, Bu, terhadap saya kalau saya ikut berkontribusi dengan Bapak Max? Kau lihatnya bukti ini, Chris. Kau tuh ketua proyek. Pasti kau tahu lah tentang masalah ini. Siapa yang beri laporannya ini ke Ibu? Gak usah lah kau tahu tentang itu, Chris. Nanti kau incarnya orangnya. Tidak mungkin, Bu. Kalau Ibu kasih tahu siapa yang beri laporan ini ke Ibu, nanti saya beri informasi. Gak usah kau pusingin itu, Chris. Cepat kasih taunya informasinya biar cepat selesai masalah kita. Kalau saya beritahu informasinya, apa hukumannya saya, Bu? Ya, ibu cuman skors DO kamu. Beratnya itu DO. Masa saya di drop out seumur hidup? Tidak bisa diringankan. Ya sudahlah, ibu ringankannya ini. 1 minggu kamu diskors. 1 minggu kelamaan, Bu. 5 hari saja. Sudah ringannya itu, Chris. Ya sudahlah, 5 hari lah. Dipikir-pikir lagi, Bu. 5 hari kelamaan. 3 hari saja, Bu. Chris. Ya sudahlah, 3 harinya. Tapi besok kau bawa orang tuamu sama surat komitmenmu. Iya, Bu. Ya, keluarnya kau itu. Balik ke kelasmu. Yes. For itu, Max. Macam mana tuh? Tenang dulu. Kenapa jadi macam mana? Aduh.